Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Sela Anggraini, as mahasiswi rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, di video kali ini aku bakal sedikit jelasin jurnal yang udah aku ambil pada mata kuliah pertukaran informasi dengan dosen pengampu Bapak Reka Dwi Saputra, MKOM. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Cekidot. Nah, untuk penjelasan pada kali ini, aku sudah nyiapin PowerPoint-nya. Jurnal yang aku pakai itu berjudul Interpretasi Stakeholder Kesehatan Terhadap Pengembangan Program Telemedicine atau Temenin. Nah, pada bagian latar belakang itu aku jelasin telemedicine itu apa sih. Nah, telemedicine telah mengubah lanskap komunikasi dan pelayanan kesehatan dengan memberikan solusi atas kesenjangan akses dan kualitas layanan di Indonesia yang merupakan program yaitu Temenin. Temenin ini memiliki kepanjangan dari teknologi telemedis terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan PT Telkom untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terutama di Papua Barat. Namun, teknologi ini memunculkan tantangan seperti keterbatasan pengamatan klinis dan resiko pengurangan empati dan relasi dokter dan pasien. Nah, dari jurnal yang aku ambil ada permasalahannya. Yang pertama itu ada keterbatasan teknis yang mengakibatkan berkurangnya efektivitas komunikasi kesehatan. Terus yang kedua itu ada tantangan regulasi dan perlindungan hak pasien dalam penggunaan layanan telemedicine. Terus yang ketiga itu ada kurangnya regulasi spesifik untuk telemedicine meningkatkan resiko hukum. Nah, manfaat dari penelitian atau jurnal yang aku ambil ini, yang pertama, peneliti ini memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif stakeholder dalam menghadapi perubahan yang disebabkan oleh telemedicine. Terus yang kedua, ada peningkatkan pemahaman komunikasi berbasis teknologi di layanan kesehatan. Adapun dari hasil penelitian dari jurnal yang aku ambil, yang pertama itu ada modernisasi pelayanan telemedicine, terus yang kedua ada teknologi dianggap sebagai alat bantu teknis tanpa perubahan paradigma berpikir. Stakeholder cenderung menerima narasi modernisasi tanpa refleks kritik sehingga pemahaman mereka terbatas pada aspek teknis dan pragmatis. Terus yang ketiga itu ada otoritas dan kompetensi. Kompetensi diukur dari kemampuan mengoperasikan teknologi, mengurangi relasi empatik, dan yang keempat itu ada teknikalisasi pembangunan, yaitu program lebih berorientasi sebagai proyek ketimbang tanggung jawab pelayanan. Nah, aku juga masukin kasus untuk dari 5 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2020 sampai 2021, yaitu pandemi COVID-19. Sebagai katalis ketika pandemi COVID-19 melanda, layanan kesehatan tradisional terhambat karena protokol kesehatan dan pembatasan sosial. Dalam kondisi ini, telemedicine menjadi penyelamat untuk memberikan layanan konsultasi kesehatan jarak jauh. Platform seperti Halodoc dan Halo Dokter mendapatkan peningkatan penggunaan secara signifikan. Namun, lonjakan ini juga memperlihatkan tantangan baru, yaitu yang pertama ada overload system. Lonjakan penggunaan menyebabkan beberapa sistem telemedicine mengalami downtime. Terus yang kedua, kesenjangan digital, yang dimana pasien di pedesaan atau wilayah terpencil tidak dapat mengakses layanan akibat keterbatasan perangkat atau konektivitas. Terus yang ketiga, itu ada kendala regulasi, yaitu tidak ada regulasi yang jelas mengenai keamanan data pasien atau tanggung jawab hukum dalam kasus malpraktik melalui telemedicine. Meski demikian, pandemi berhasil mempercepat adopsi teknologi telemedicine secara luas, baik oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal yang udah aku rangkum, yang udah aku resum itu yang pertama ada stakeholder memandang telemedicine sebagai instrumen teknologis sehingga pemahaman mereka terbatas pada aspek teknis dan mengabaikan kendala interaksi manusia. Terus yang kedua, itu ada teknologi telah mengubah persepsi, intuisi, dan relasi dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga
mencegah kesenjangan baru. Terus yang ketiga, regulasi khusus telemedicine diperlukan untuk mengurangi resiko teknis dan hukum. Nah, aku juga memberikan sedikit saran dari jurnal yang udah aku ambil pada video kali ini, yaitu yang pertama, penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami pengalaman pengguna, baik pasien maupun tenaga medis. Terus yang kedua, fokus pada aspek komunikasi dan ekonomi politik platform telemedicine yang dikembangkan. Terus yang ketiga, itu ada penyusunan regulasi khusus untuk melindungi hak pasien dan meminimalkan resiko teknologi. Terus yang terakhir itu ada peningkatan pelatihan bagi tenaga medis untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi tanpa kehilangan aspek empati. Referensi pada pembuatan PowerPoint kali ini. Nah, untuk video kali ini aku rasa cukup di sini aja. Aku harap kalian yang menonton bisa memahami dan bisa mengerti apa yang aku jelaskan, dan semoga juga bermanfaat untuk kalian semua. Aku akhiri and see you.